Oke, nampaknya kalian sangat tertarik dengan video yang kami buat, makanya kalian datang kembali ke channel kami. Seperti biasa, selamat datang di Silent Voice. Kembali lagi bersama kami Silent Voice, channel yang membahas tentang artikel yang jarang kalian bahas di tongkrongan. Kali ini kita akan membahas tentang Front Pembebasan Palestina. Apa itu Front Pembebasan Palestina? Yaitu Front Pembebasan Palestina di mana Palestina masih dalam belenggu konflik dengan Israel hingga saat ini. Namun, rakyat Palestina membentuk berbagai front, salah satunya Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, atau nama resminya adalah Popular Front of the Liberation of Palestine atau PFLP. Partai ini berhaluan komunis, didirikan oleh seorang Arab Palestina beragama Kristen, Dr. Josh Habas, pada tahun 1967. Partai ini pun menjadi fraksi terbesar kedua dalam Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina. Seperti halnya organisasi kiri di seluruh dunia, PFLP juga memiliki jaringan dengan negara komunis, terutama Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Namun, PFLP juga membangun jaringan dengan organisasi sayap kiri lainnya di seluruh dunia, seperti Tentara Merah Jepang dan Baader di Jerman. Pada tahun 1969, PFLP menyatakan diri sebagai organisasi yang berhaluan kiri jauh, tetapi tetap mengadopsi nilai-nilai dan ideologi nasionalisme Arab dan juga nasionalisme Palestina sebagai tujuan organisasi, yaitu untuk melawan penjajahan atau anti-imperialisme dan juga anti-Zionisme. PFLP memiliki catatan sejarah yang jauh lebih mengerikan ketimbang Hamas. PFLP memiliki sebuah sayap paramiliter yang bernama Brigade Abu Ali Mustafa. Pada September tahun 1970, sayap paramiliter PFLP, Brigadir Abu Ali Mustafa, mendalangi aksi pembajakan pesawat. Bukan hanya satu pesawat, tetapi 4 pesawat mereka bajak di saat yang bersamaan. 3 pesawat kemudian dipaksa mendarat darurat di Zarqa, Yordania, di sebuah bekas pangkalan Angkatan Udara Britania Raya. Bandara ini kemudian dideklarasikan oleh mereka sebagai Bandara Revolusi. Namun, di antara peristiwa pembajakan pesawat yang pernah dilakukan PFLP, tentu yang paling terkenal adalah peristiwa Entebbe di Uganda pada tahun 1976. Saat itu, sayap paramiliter PFLP membajak sebuah pesawat Air France. Namun, pembajakan ini berhasil digagalkan oleh militer Israel dan menyelamatkan sekitar 100 orang sandera. Jika kalian masih menganggap sayap kiri sosialisme dan komunisme anti Tuhan, coba perbanyak lagi bacaanmu. Negara Kuba, Korea Utara, mereka membenci Israel yang bagian dari imperialisme Inggris. Bahkan PFLP yang didirikan seorang Kristen nampak sedang membagikan makanan. Oke, kita masuk ke bonus fakta. Simak baik-baik. Pada bonus fakta kali ini, kita akan membahas secara singkat sejarah Palestina. Palestina atau secara resmi negara Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan. Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Negara Palestina juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto pada
6 September 1944. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Algiers oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Pada tahun 1974, Liga Arab telah menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Organisasi Pembebasan Palestina telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai entitas non-negara sejak 22 November 1974 yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah deklarasi kemerdekaan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan Palestina, bukan Organisasi Pembebasan Palestina, ketika mengacu pada pengamat Parlemen Palestina. Dalam keputusan ini, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina sejak tahun 1998. Organisasi Pembebasan Palestina diatur untuk duduk di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain. Apa pendapatmu tentang Palestina? Akankah negara ini terus berkecambuk dengan perang? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya.